selamat sore, selamat malam Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Hari ini Selasa 29 Juni 2021. Kita akan persiapkan hati kita untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan lewat pesan gembala ya, yang sering disampaikan setiap hari Selasa pukul 6 sore. Mari kita awali di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur atas penyertaan dan pimpinanmu sepanjang hari. Dalam setiap aktivitas yang kami lakukan, kami merasakan penyertaan Tuhan. Terima kasih, Engkau juga mencukupkan segala apa yang kami perlukan, dan kami tidak kekurangan satu apapun. Dan saat ini Tuhan, Engkau memberikan waktu yang indah bagi kami untuk belajar sebagian kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, taruh perkataanmu dalam mulut bibir hamba-Mu. Apa yang hamba-Mu sampaikan, bila itu isi hati-Mu sendiri ya Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan jalannya pemberitaan firman pada sore malam hari ini di dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kita sebagai orang percaya yang sudah cukup lama ya, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun kita menjadi orang percaya yang kita menjalani dengan kesungguhan, dengan kesetiaan ya. Tentu hal ini seharusnya membuat kita tahu ya. Jadi ketekunan kita menjadi orang percaya, ketekunan kita dalam mengambil bagian dalam pelayanan ini, terlebih ketekunan kita dalam mendengar firman Tuhan dan membangun misbah pribadi dengan Tuhan, seharusnya membuat Bapak Ibu saudara dan saya itu tahu apa yang menyenangkan hati Tuhan, yang membuat Tuhan itu bisa tersenyum ya, apa yang membuat Tuhan itu disukakan, yang olehnya hidup kita menjadi berkenan di hadapannya. Nah, ini seharusnya pemahaman seperti ini ada dalam setiap benak, dalam setiap pikiran orang percaya ya. Jadi kita harus tahu apa yang membuat Tuhan itu disukakan, apa yang membuat Tuhan itu tersenyum, apa yang membuat Tuhan itu bangga terhadap kita sebagai umatnya. Nah, kita harus tahu ya. Tetapi ternyata ini tidak mudah, dan banyak orang tidak memahami hal ini ya. Mengapa saya mengatakan hal ini? Karena saya khawatir ya, banyak orang percaya yang dengan setia mengiring Tuhan bertahun-tahun, berpuluh tahun, tetapi dia tidak tahu apa yang menyenangkan hati Tuhan ya. Dia tidak tahu apa yang menyukakan hati Tuhan, sehingga ujungnya nanti akan menjadikan hidup kita itu berkenan, menyukakan hati Tuhan. Nah, ini yang banyak orang tidak tahu ya. Yang akhirnya orang-orang percaya seperti ini, mereka melakukan hal-hal yang sia-sia ya. Mereka melakukan hal-hal yang sia-sia kalau ditinjau dari kacamata kebenaran firman Tuhan ya. Kalau ditinjau dari kacamata kebenaran firman Tuhan, kalau kita lihat di dalam Amsal pasal 21 ayat 2, Amsal 21 ayat 2, setiap jalan orang ya, Amsal 21 ayat 2, saya ulangi, setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati ya, Tuhanlah yang menguji hati. Ayat ini berbicara bahwa setiap orang itu merasa berjalan dalam track yang benar ya. Jadi setiap orang percaya itu merasa bahwa dia berjalan dalam track yang benar. Dia merasa berjalan dalam pimpinan Tuhan atau kehendak Tuhan. Padahal sejatinya tidak demikian. Ya, sejatinya tidak demikian. Kebanyakan kita itu hanya merasa. Ya, ini kan dikatakan. Ya, setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Bukan menurut kacamata Tuhan, menurut pandangannya sendiri. Nah, ini sepertinya kan menjadi subjektif
menurut pandangan orang itu sendiri. Tapi apakah menurut pandangan orang yang lebih rohani memang lurus jalan orang itu? Nah, ini yang mesti dipertanyakan. Apakah kalau kita teropong dengan kacamata kebenaran firman Tuhan, jalan orang itu benar-benar lurus? Ya, ini yang menjadi persoalan. Ya, ini yang menjadi persoalan. Memang mungkin apa yang dilakukan orang itu, ya, apa yang dilakukan orang itu bisa saja itu merupakan perbuatan baik. Bisa itu merupakan perbuatan baik. Dia tidak merugikan orang lain, ya, tidak merugikan orang lain. Dan secara moral umum memang tidak ada pelanggaran. Apa yang dilakukan itu tidak ada pelanggaran secara moral umum. Maka bisa dikatakan baik. Tetapi kalimat berikutnya dikatakan, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Ya. Tuhanlah yang menguji hati. Lah ini Tuhanlah yang menguji hati artinya Tuhan yang tahu isi hati orang itu. Ya, maka di sini ayat ini berbicara tentang apa? Apa motivasi? Ya, ini berbicara tentang motivasi seseorang dalam melakukan tindakan. Ya, ini berbicara tentang motivasi seseorang dalam melakukan tindakan dalam setiap perbuatannya atau perkataannya. Itu motivasinya apa? Nah, ini hanya Tuhan yang tahu motivasi seseorang itu melakukan hal itu. Ya. Tidak mudah kita melihat, ya, kita menilai motivasi dari orang itu melakukan ini apa. Tidak mudah kita menilai. Ya, kecuali memang kita benar-benar dekat dengan orang itu dan kita memiliki kerohanian yang cukup tinggi. Jadi rohani kita sudah bertumbuh, kita baru ngerti, bisa meraba motivasinya ini. Tapi kalau kita bukan orang yang rohani dan kita tidak dekat dengan orang itu, kita tidak tahu motivasi orang itu melakukan apa. Dan kita dari bibir kita hanya mungkin keluar pujian, orang itu baik. Ya, orang itu baik. Ya itu. Tetapi kan ayat ini mengatakan, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Ya. Jadi perbuatan kita, tindakan kita, keputusan kita, ucapan kita, itu Tuhan yang bisa menilai dengan pasti karena Dia tahu isi hati kita. Ya. Dan motivasi apa yang melandasi kita melakukan itu? Motivasi apa yang melandasi kita mengucapkan hal itu? Motivasi apa yang melandasi kita mengambil keputusan seperti itu? Nah, ini ya. Ya. Jadi dengan memahami hal ini, menjadi tidak mudah bagi seseorang untuk mengatakan bahwa ia mengasihi Tuhan. Ya. Ya, dengan memahami hal ini menjadi tidak mudah bagi seseorang untuk mengatakan bahwa ia mengasihi Tuhan dengan apa yang dia lakukan. Karena di balik apa yang dia lakukan itu kita harus tahu motivasi terdalam itu apa yang ada di dalam diri orang itu. Ya. Jadi kalau motivasinya sudah salah, sebaik apapun perbuatan orang itu, keputusan orang itu tidak akan menyukakan hati Tuhan. Tidak akan menyukakan hati Tuhan. Misalnya yang sederhana gini. Orang ini berbuat baik kepada seorang pendeta atau gembala sidang. Ya, semua kebutuhan gembala sidang itu hampir dia yang bisa mencukupkan. Perhatian terhadap beliau, terhadap keluarganya. Ya, dia bahkan rela untuk mengeluarkan uang yang cukup, ya, rela mengeluarkan waktu. Tetapi sebetulnya mungkin ya ada orang-orang seperti ini, dia punya motivasi supaya dia bisa sedikit mengatur keputusan gembala sidang ini dengan misalnya menyingkirkan orang lain yang dia tidak suka. Bisa saja kan? Ya, tapi permainannya sangat halus. Ya. Orang lain melihat, wah, taat setia terhadap pendetanya, terhadap gembalanya. Ya. Tetapi dari lubuk hati yang paling dalam dia punya motivasi yang tidak benar.
Bahkan mungkin gembala sidangnya, pendetanya sendiri juga nggak tahu kalau dia punya motivasi seperti itu. Ya, karena begitu lihainya orang ini, dia bisa menggiring, mengarahkan. Ya, pendetanya itu, gembala sidangnya itu tuh mengambil keputusan-keputusannya, akhirnya secara nggak langsung sasarannya itu menyingkirkan orang yang dia kehendaki itu. Ya, ini sebagai contoh saja. Ya. Jadi motivasi dari setiap perbuatan kita, tindakan kita itu Tuhan tahu. Dan kita tidak boleh memiliki motivasi yang tidak benar. Karena ada saatnya nanti kita pasti dipermalukan. Pasti semuanya akan dibuka. Ya. Ini yang menjadi perhatian bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Maka kan orang mengatakan, oh, setiap orang itu jalannya lurus menurut dia, menurut pengamatannya, menurut pandangannya sendiri. Tapi Tuhan tahu isi hatinya. Artinya Tuhan tahu motivasimu itu seperti apa. Nah, di sini kita belajar bahwa mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar untuk tulus. Jangan punya motivasi yang tidak baik. Jangan punya motivasi tidak baik. Ya. Padahal bagi orang percaya yang terpenting itu adalah apapun yang mereka lakukan harusnya memuliakan Tuhan. Tidak ada embel-embel keinginan daging kita. Ya, apapun yang kita lakukan harusnya untuk memuliakan Tuhan, yang akhirnya membuat Tuhan tersenyum, buat Tuhan itu bangga, dan hidup kita berkenan di hadapannya. Ya, harusnya itu. Ya, jadi di sini saya mau mengajak, mari kita melakukan sesuatu itu dengan motivasi yang benar, dengan ketulusan. Ya, jangan penilaian orang lain itu, ya, penilaian orang lain itu kenyataannya berbeda dengan apa yang ada di dalam hati kita. Ya, orang lain wah memuji, wah oh, Bapak itu tulus, Bapak itu baik, Bapak itu perhatian. Padahal di dalam hati Bapak itu ada motivasi yang tersembunyi. Nah, ini tidak baik. Ya. Jadi apapun yang kita lakukan, baik makan atau minum atau melakukan apa saja, itu untuk kemuliaan Tuhan. Kalau itu semuanya untuk kemuliaan Tuhan, itu sudah nggak ada motivasi apapun. Motivasinya ya satu, untuk kemuliaan Tuhan, titik. Ya, ya terserah mau ada orang yang tersinggung atau orang yang nggak berkenan, tapi motivasi dia melakukan ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, ini susahnya. Ya, ini susahnya. Ya. Maka ayat di bawahnya, ayat 3, melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenang Tuhan daripada korban. Nah, ini perkara yang tidak mudah. Ya, melakukan kebenaran dan keadilan itu lebih berkenan di hadapan Tuhan, lebih berkenan daripada korban yang kita bawa. Bagaimana Bapak Ibu Saudara memahami hal ini? Ya, kelihatannya ini mudah bagi orang percaya melakukan kebenaran. Ya, kelihatannya mudah melakukan kebenaran, melakukan keadilan, itu kelihatannya mudah. Tapi kalau kita perhatikan dengan seksama, tidak mudah. Tidak mudah. Karena apa? Kenyataannya kita masih menemukan banyak orang percaya yang peragam hidupnya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nggak sesuai. Ya, sinisnya, ya, juteknya, mudah ngambeknya, dendamnya. Kan kenyataannya kita menemukan orang-orang seperti itu. Belum nanti perhitungannya, ya, wah jelimet kalau sudah soal uang perhitungannya jelimet. Ya. Padahal kebenaran kan tidak mengajarkan seperti itu. Ya. Jadi kita lihat kebanyakan peragam hidup orang percaya itu masih menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Ya, masih menunjukkan egonya yang tinggi. Apalagi kita menemukan banyak orang percaya mudah melukai sesamanya lewat perkataannya. Nah, ini kuncinya. Ya. Maka dikatakan melakukan kebenaran dan keadilan itu tidak mudah. Kenyataannya apa? Mereka peragam hidupnya seperti itu.
berarti dia belum melakukan kebenaran. Ya. Orang yang bisa melakukan kebenaran, nah ini, orang yang bisa melakukan kebenaran seperti yang Tuhan inginkan adalah orang yang sudah memiliki pemahaman yang lengkap tentang kebenaran itu. Ya, jadi dia memiliki pemahaman yang lengkap tentang firman Tuhan, lengkap atau nyaris lengkap, harus dia tahu. Ya. Dan yang kedua, dia harus punya komitmen yang kuat untuk mengenakan kebenaran itu di dalam hidupnya. Ya, jadi dia mengerti kebenaran itu dengan lengkap atau nyaris lengkap, dan dia punya komitmen untuk melakukan itu. Ya. Dan yang mungkin sebagai tambahan juga apa? Orang itu sudah tahu panggilannya untuk mengabdi bagi Tuhan. Jadi orang itu sudah tahu panggilannya untuk mengabdi bagi Tuhan. Wah, itu lebih mudah lagi orang itu melakukan kebenaran karena dia sudah tahu panggilannya. Ya. Nah, ini Bapak Ibu saya yang tidak mudah. Karena banyak orang percaya itu ke gereja bertahun-tahun, berpuluh tahun mendengar firman, tapi kebenaran firman yang dia dengar itu bukan firman yang benar-benar benar, yang mampu membetok, menarik mereka untuk keluar dari zona nyamannya. Tidak. Ya. Coba perhatikan Bapak Ibu Saudara. Dia dengar firman, tapi firman yang begitu-begitu saja, yang tidak ada kekuatan untuk mendorong, untuk membangkitkan motivasi pendengarnya itu untuk mengenakan kebenaran itu di dalam hidupnya. Ya. Misalnya katakan asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Coba. Ya. Artinya apa? Ya sudah, asal ada makanan pakaian cukuplah. Kita jangan gerangsang punya banyak keinginan yang itu bukan porsi kita. Ya. Kan orang itu yang menyesat, yang membuat orang itu tersesat atau menghalalkan segala cara sehingga mereka nabrak kebenaran, menabrak rambu-rambu kebenaran. Mereka tidak tahu posisinya. Ini porsinya bukan untuk kamu. Ngerti? Ya. Kita itu kadang-kadang memaksakan, itu bukan untuk porsi untuk kita, tapi memaksakan seolah-olah itu memang porsi untuk kita. Lah repot gitu. Ini yang repot. Ya. Padahal Alkitab katakan berpadanlah dengan apa yang ada, jangan memaksakan. Ya, kadang-kadang kita itu kan tidak tahu diri, ya, yang akhirnya menyusahkan diri kita sendiri. Orang lain ngambil kredit mobil baru, kita ngambil kredit mobil baru, padahal kredit motor belum lunas, ya, gitu kan? Nanti belum lunas ngambil lagi kredit untuk anaknya laptop yang baru, ya, dia mau membawa naik posisinya menyamai orang lain, padahal itu bukan porsinya. Nah, ini yang seringkali tidak ngerti. Yuk, tidak ngerti kebenaran. Tidak ngerti kebenaran. Akhirnya apapun yang dilakukan menjadi salah di hadapan Tuhan. Ya, karena pemahaman kebenaran tidak lengkap. Ya, yang memiliki pemahaman kebenaran lengkap pun belum tentu dia menjalani hidup dengan benar kalau dia tidak punya komitmen yang kuat. Jadi firman itu bagus loh, firmannya bagus, hanya sampai di telinga dan pikiran. Wah, ya bagus. Tidak ada keinginan kuat untuk dikenakan dalam hidupnya, tidak ada. Ya repot kalau itu. Ya. Ya, jadi dengan pemahaman seperti ini, ya, menjadi tidak mudah untuk orang itu melakukan kebenaran dan keadilan itu menjadi tidak mudah. Ya, misalnya kalau kita melihat ada orang-orang yang ibadah saja tidak pernah, apalagi mendengar firman Tuhan yang benar tidak pernah, membangun persekutuan dengan Tuhan hampir tidak pernah. Apa yang bisa dilakukan dengan orang-orang seperti ini? Coba, apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang seperti ini? Ya, yang bisa dibanggakan mungkin perbuatan baik menurut versinya. Ya, dia nggak pernah ke gereja, nggak pernah ibadah, nggak pernah dengar firman Tuhan, tidak pernah membangun persekutuan dengan Tuhan. Tetapi dia tidak merasa bersalah. Oh, aku udah melakukan kebenaran. Nah, tapi ukuran kebenaran menurut dia.
Ya, yang dibanggakan yaitu ketika dia bisa berbuat baik, versinya membantu orang lain, ya dia bisa membantu orang lain secara keuangan, ya dia tidak menyakiti hati orang lain, dia tidak pernah merugikan orang lain secara materi, yaitu. Tetapi apakah perkataan orang-orang seperti ini memberkati orang lain? Nah, ini yang menjadi persoalan. Apakah kehadirannya itu membawa keteduhan bagi banyak orang? Ya, ini masalahnya. Ya, ini. Memang secara moral umum tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah dengan orang seperti ini. Ya, tetapi kalau kita persoalkan lebih dalam, yang ada orang-orang yang mengatakan aku nggak ke gereja bisa berbuat baik, aku nggak ibadah, nggak dengar firman, aku bisa berbuat baik. Iya, tapi ukuran baik standar moral umum, bukan kacamata kebenaran firman Tuhan. Nah, sekarang kalau kita lihat lebih dalam, apakah orang-orang seperti ini siap menderita bagi orang lain? Siap menderita untuk orang lain? Apakah orang-orang seperti ini rela kehilangan kenyamanannya demi orang lain? Apakah orang-orang seperti ini rela dilukai orang lain dengan tidak membalas? Ya. Apakah orang-orang seperti ini bisa mengampuni orang lain ketika dia disakiti atau dikhianati? Nah, di sini letak sulitnya. Kalau dia tidak memiliki pemahaman firman Tuhan yang lengkap, tidak mungkin dia bisa melakukan hal itu. Suruh nggak dendam, nggak mungkin. Ya, suruh rendah hati ketika dihina, nggak mungkin bisa. Suruh mengampuni orang lain, nggak mungkin bisa. Padahal ini yang dituntut Tuhan dari orang percaya. Ini yang dituntut Tuhan dari orang percaya. Supaya orang percaya itu hidupnya bagaikan anggur yang tercurah dan roti yang terpecah. Ya. Ini yang dituntut Tuhan. Tapi kalau orang tanpa memiliki pemahaman firman Tuhan yang lengkap, yang memadai, dan tidak punya komitmen yang kuat untuk mengenakan kebenaran itu, tidak mungkin dia bisa melakukan kebenaran dan keadilan, tidak mungkin. Yang bisa dia lakukan itu hanya sebatas, ya, sebatas tidak melanggar, tidak ada pelanggaran moral umum, ya, tidak mencuri, ya, bisa membantu orang lain, ya, tidak korupsi, tidak berzina, ya begitu saja. Tapi apakah hidupnya itu bisa dikatakan bagaikan anggur yang tercurah dan roti yang terpecah? Nah, ini yang perlu dipertanyakan. Ya. Yang kedua, melakukan keadilan. Apa maksudnya keadilan? Keadilan di sini cakupannya luas. Keadilan ini cakupannya luas. Tidak hanya perlakuan adil kita terhadap sesama kita seperti yang dituntut oleh banyak orang. Kamu harus adil. Artinya apa? Adil memperlakukan antara si A, si B, si C itu kita bisa memperlakukan adil. Bukan itu saja. Itu memang harus, itu kita harus. Ya, kalau kita punya saudara 5 atau 6, ponakan 6 atau 8, kita harus memperlakukan adil sesama mereka itu. Nah, tapi bukan seperti itu saja. Tapi perlakuan adil di sini adalah adilkah kita, ya, adilkah kita memperlakukan waktu yang ada, yang kita memiliki ini. Misalnya, waktu yang kita miliki itu porsinya banyak untuk kepentingan kita, kepentingan dunia kita, atau untuk kepentingan nasib kekal kita. Di sini kita yang sering salah. Waktu yang kita miliki itu kita pergunakan tidak adil untuk mengejar kesenangan kita, ya, supaya kita bisa menikmati keindahan dunia. Waktu yang kita alokasikan sangat banyak, bisa 70%, 85%. Nah, waktu untuk Tuhan hanya 15%. Ya, untuk memikirkan nasib kekal jiwa kita, kadang-kadang tidak ada 10%, tidak ada 5%. Ya, capek tidur berdoa, ya, pulang kerja makan ngobrol sebentar, capek tidur berdoa, asal berdoa tidur, besok pagi berdoa sebentar berangkat, udah begitu saja. Jadi tidak ada perlakuan adil dalam menggunakan waktu itu, padahal itu dituntut Tuhan. Ya, banyak kita ini tidak adil mengalokasikan waktu kita.
juga kita itu tidak adil ya dalam mencurahkan pikiran kita, perhatian kita tuh nggak adil. Untuk perkara-perkara dunia, perkara-perkara yang sifatnya jasmani, kita bisa memfokuskan 75% pikiran kita difokuskan untuk itu, tenaga kita. Tapi untuk masalah kekekalan, kita tidak mengalokasikan pikiran yang sebanyak itu. Ya, sudah percaya saja asal nanti selamat. Ya, jadi Tuhan itu mengenai melakukan keadilan, kebenaran dan keadilan itu jauh lebih utama daripada membawa korban. Membawa korban. Kalau sebagian pendeta yang mengatakan bahwa membawa persembahan itu menjadi perhatiannya, tetapi kalau yang mengerti, penekanannya harus melakukan kebenaran dan keadilan. Korban itu nanti mengikuti. Kalau dia mengerti kebenaran, pasti membawa korbannya akan benar. Ya, jadi jangan bangga kalau bisa mempersembahkan korban banyak. Oh enggak, melakukan kebenaran dan keadilan itu menjadi yang dipersoalkan oleh Tuhan, dan itu tidak mudah. Tidak mudah. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, meteraikan firman dalam setiap hati kami dan ajar kami melakukan dengan penuh ketaatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.